lanjut dulu deh, saya ibadah dulu sebentar. Oh ya udah, Lanjut dulu. ngobrol dulu sebentar. Ya. Kok bisa tahu tempat Ibadah tuh saya, Mas. gimana? Lanjut aja. Sekarang kita mau bahas apa sih? Bang Handi ada Itu Bang ya, Handi? itu aja. Soal apa namanya? Yang soal kok bisa tahu tepat tuh gimana? Kenapa bisa yakin banget gitu kalau Yahweh itu adalah sesembahan yang tepat, itu dari mana? Kan Yahweh sang pencipta. Pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta ini. Lah bukannya dia Tuhan lokal, Tuhan Israel toh? Loh, sang pencipta kan buat semua makhluk dong. Tapi kenapa bahasanya kok Allah Israel lokal ini? Iya. Pertanyaan yang bagus. Aduh, sebentar saya minum dulu ya. Boleh. Saya agak kemarin 3 hari yang lalu saya habis minum obat batuk dari dokter. Jadi masih agak serak-serak basah. Bentar ya. Waduh, nggak apa-apa daripada serak-serak dangdut. Daripada serak. Bimbing lah Mas Kores. Jurus karet dikeluarin Kores ini. Santai aja, Res. Orang udah tahu jangan terlalu Makanya Ya kan sebenarnya itu takut keburu ini. Takut nggak kesisa gurunanya. Tapi kita masih nunggu gurunda. Ini nih. Ini tukang rusuh nih, tukang rusuh. Jangan masuk tukang rusuh. Dia udah sadar Kores, udah di bawah naungan saya itu, tenang, insya Allah. Ya udah, tuh, kalau ada yang jamin silahkan lah. Insya Allah saya yang jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cangkup semua ya, karena di Halo, sana Bang Deddy, itu apa ada kabar? agenda atau prosedur, yaitu agenda besarnya adalah ini permasalahan dari hubungan antara Ini bocor. dan alam putra. Nanti Bukan dalam Bocor, mute dulu. inkarnasi ya, dulu. sebagai Mute Yesus dulu. Kristus bunyi melahirkan duit dalam yang jatuh, kodratnya jangan 6 bulan yang jatuh. dunia diciptakan, yaitu Ya, gimana Dad. tadi pertanyaannya Bung Farel? Ya Bang Nas ya. Sabar dulu Bu Ani ya. Minta tolong Dad, hadirkan teman-teman dari seberangnya itu mulai jam 10 ya besok. Bisa Kenapa? nggak? Bisa nggak menghadirkan saudara-saudara kita dari seberang mulai jam 10 besok? Dan Jam hari-hari 10 selanjutnya. malam atau 10 pagi? Pagi lah. Oke, siap. Oke? Koordinasi sama Oke, Bang Ines ya. Oke, Bang. Oke, ya. Oke, siap, Bang. Oke, standby. Lanjut Bang Kores. Iya, thank you Akhinas. Iya tadi soal ini kan tadi pertanyaannya bagus katanya mengenai ini Bu Ani. Kan Ya, itu Israel itu Allahnya tuh ngomongnya Allah Israel mulu, nggak pernah ngomong Allah seluruh manusia atau Allah semesta alam gitu. Nah itu kok Ya. bisa jadi Tuhannya Bu Ani yang ada di Indonesia ini? Silahkan. Ya kan itu pasti ada sangkut pautnya dengan Kristus ya. Ya, jadi kalau saya sadur ada ayatnya di Ulangan 10 ayat 17 bahwa Yahweh itu adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Di Maleakhi 3 ayat 6 dikatakan Allah Yahweh tidak pernah berubah. Jadi kalau mengapa Anda bertanya kok Allah Israel? Karena pada zaman dahulu, walaupun seluruh manusia diciptakan oleh Allah Israel, tetapi kan di sekeliling bangsa Israel zaman dulu nggak mau menyembah dia, walaupun diciptakan oleh dia, oleh Yahweh ya. Lalu pada zaman dulu juga kalau pembaca Bible pasti tahu bahwa bangsa Israel itu umat pilihan ya, umat pilihan Allah ya, umat pilihan Yahweh ya. Boleh. Dalam hal apa? Sambil dijelasin aja. Memang pada zaman dahulu hukum Taurat Musa itu hanya diberikan oleh bangsa Israel. Makanya disebut Israel adalah umat pilihan Allah. Mengapa? Mengapa kok nggak seluruh bangsa? Di sekeliling Israel, bangsa Moab, bangsa Amori, bangsa Filistin,
Banyak bangsa-bangsa. Tetapi memang kenapa disebut Allah Israel? Secara spesifik karena mereka tidak mau menyembah Yahweh, karena mereka punya Allah sendiri, bikin patung, berhala, dewa-dewi, sesembahan mereka begitu. Hanya bangsa Israel yang mau menyembah Yahweh, Sang Pencipta itu. Makanya di di Keluaran 3 ayat 6 dan juga ayat 15 dikatakan, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kan? Nah, Israel itu kan Yakub kan? Tahu ya? Iya, tahu dong. Iya. Israel itu kan Yakub. Nah, sebenarnya kalau mau kupas tuntas isi Bible sih nggak cukup hanya sehari 2 hari ya, bisa Iya, tadi kan berbulan-bulan. pertanyaannya itu ini kan Tuhannya lokal gitu loh. Karena dia selalu bawa-bawanya Israel mulu. Edom nggak pernah dibawa, Mesir nggak pernah dibawa gitu. Ya itu tadi sama, Mesir, Filistin, Edom, Moab, Amori, semua itu tidak mau menyembah Yahweh karena mereka sudah punya, mereka bikin Allah sendiri kan, patung, berhala. Ya, Allah Edom berarti kan? Ya, Allah-Allah di sekeliling Israel itu pada nggak mau nyembah Yahweh, padahal Yahweh Ya, itu karena Allah karena Yahwehnya cuma peduli sama Israel. mereka yang nggak mau. Tetapi nanti dulu, Coba. tapi Yahweh tidak menutup siapapun yang mau menyembah Dia itu harus mengikuti cara-cara hukum yang diberikan kepada Israel, karena mereka nggak punya hukum. Hukum mulai dibuat adalah hukum Taurat. Kalau sebelum hukum Taurat itu orang-orang yang dekat dengan Allah itu tidak disebut agamanya apa? Agama Yahudi kah? Apalagi agama Islam. Agama Islam kan memang setelah Ya, Bu Ani coba ini lebih panjang lagi ya, penjelasannya lebih panjang lagi. Aku Iya, memang harus panjang. Karena kan saya mau menjelaskan Allah Israel itu mengapa kok saya jadi yang kusembah adalah Allah Israel kan gitu. Nah, sekarang penjelasannya seperti itu saja, bahwa sebenarnya Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa itu adalah Allah Israel. Tetapi karena Tuhan itu satu, ya Allah Israel itu satu untuk semua. Jadi semua orang, seluruh bumi ini kan keturunan Adam ya. Betul? Maka yang dikehendaki oleh YHWH atau Yahweh ya memang seluruh keturunan Adam itu menyembah Allah Israel. Bukan menyembah Allahnya Moab, bukan menyembah Allahnya Mesir, bukan menyembah Allahnya Filistin, karena mereka sesembahannya adalah dewa-dewi, patung, pahatan, patung ukiran, seperti itu. Jadi Yahweh ini untuk membedakan dari Allah-Allah palsu di sana, zaman dahulu, hingga kini, ya kan? Nah, mengapa sekarang kembali lagi saya menyembah Allah Israel? Sudah dinubuatkan bahwa Kristus akan lahir ke dunia ini, ya kan? Jadi pola atau pondasi ketuhanan itu melalui Kristus, melalui Yesus, Sang Mesias. Seperti itu. Dan mengapa saya menyembah Bapa Yahweh, Bapa yang punya nama Yahweh, ya karena Kristus itu kan Yahudi, Kristus itu Israel. Maka masuk di akal kalau yang diperkenalkan oleh Yesus adalah Allah Yahudi, Allah Israel, yaitu Yahweh itu. Ya kan? Karena Yesus juga tahu kalau sebenarnya semua orang beragama kalau menyelidiki kitab-kitab, saya dari mana tahu kalau Yahweh itu Allah pencipta kalau tidak membaca Alkitab, kitab suci, ya kan? Kalau tidak ada kitab, tidak ada yang memberitahu juga, tidak ada yang tahu. Nah,
Saya membaca Itu dia posisinya gini kan ketika Tuhan yang Bu Ani coba untuk sembah yaitu Allah Israel ini, aku nggak pernah dia lihat berfirman untuk seluruh manusia gitu. No, mungkin aku salah ya. Coba mungkin ada mungkin, wahai manusia atau wahai seluruh manusia yang kayak gitu-gitu mungkin. Jadi memang Anda ditujukan Muslim kepada atau seluruh manusia firman-Nya. Anda Muslim atau Kristen? Alhamdulillah aku Muslim dari lahir. Oh Muslim, iyalah kalau Aku tuh pengen kalau banget ditarik Muslim, ke ini loh, Bu Ani pengen banget ditarik ke Kristen gitu atau enggak pengen banget ditarik untuk apa namanya menyembah Yesus. Cuma kok Yesusnya hanya untuk Israel aja gitu loh. ya Yesus yang disembah tadi kata-katanya salah ya. Saya bukan penyembah Yesus ya. Yesus kan utusan. Boleh menyembah apa Allah Israelnya mungkin. Bapak yang punya nama Yahweh. Bapak yang punya namanya Yahweh ini. Itu gimana coba? Ya tadi Markus, kalau dilihat dari ayatnya Markus 12 ayat Markus 29 kan 12. itu kan Yesus memperkenalkan Allah yang harus dikasihi, Allah yang harus disembah kan Allah Israel. Ya tadi Markus kembali ke awal bahwa Yesus 29 bukan? Iya 29 dan Hukum yang 31. terutama ialah dengarlah hai orang loh. Ya sayang banget Bu Ani, aku bukan orang Israel masalahnya. Ya, karena aku pengikut Kristus maka Allahku Allah Israel. Karena Allahnya Yesus adalah Allahnya Israel dan Allahnya Yesus adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Tadi di Ulangan 10 ayat 17. Dan Ulangan Allahnya 10 17 coba kita lihat Ulangan 10. Iya. Oke, saya suka kalau mau baca ayat-ayatnya. Jadi Iya tuh, ada kita harus baca-baca. ya, Karena kan kebenaran itu kan datang dari yang tertulis, bukan Iya. dari yang ditafsir tentunya kan. Nah ini, ya, sebab Tuhan Allah mulah, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu atau menerima suap. Allah mula ini munya ke siapa ya? Coba kita lihat. Allah mula kepada itu bangsa Israel. Ya, aku bangsa Indonesia. Iya, tetapi kan sang pencipta itu YHWH atau Yahweh. Iya, untuk Yang orang memberi Israel, iya. Cuma kok nggak pernah mention orang Indonesianya ya? Atau Orang gimana Israel sama orang Indonesia emang bukan keturunan Adam. Anak cucu Adam bukan. Iya, tapi kan bukan keturunan Yakub kami. Iya, tetapi itu seperti ini. Coba. Tadi sebenarnya dari awal kalau Anda memperhatikan bahwa seluruh bangsa di sekeliling Israel itu tidak mau menyembah Yahweh. Makanya spesial Allah Yahweh. Dan Tahu dari mana nggak mau menyembah Yahweh itu? iya, memang sejarahnya seperti itu. Mereka punya dewa-dewi untuk disembah, mereka punya berhala untuk disembah, bahkan Harun saja yang nabi, yang udah diangkat jadi nabi aja, dia didesak oleh masyarakat ketika Nabi Musa bertemu dengan Yahweh di Gunung Sinai aja didesak aja sebegitunya dia terpengaruh lalu membuat patung kan? Oh, contohnya Memang, bangsa yang tidak menyembah Yahweh bangsa apa? kita kalau mau bicara jauh ke sana ya ketika Allah Yahweh itu memberikan hukum Taurat itu kan hanya untuk bangsa Israel. Tetapi orang-orang di sekelilingnya misalnya mereka yang tidak menyembah Yahweh, yang mereka punya Allah-Allah sendiri, punya menyembah patung, menyembah dewa-dewi, ya kan? Nah, itu masyarakatnya kalau mereka mau menyembah Yahweh juga dipersilahkan. Asal Di mana Yahweh mempersilahkan? Di mana Yahweh menawarkan? Di mana Yahweh mempersilahkan? Ya contohnya banyak ayatnya sebenarnya. Contohnya Coba. gini. Contohnya gini ya. Kisah ketika Yusuf di Mesir. Itu kan ketika mau dikeluarkan oleh Yahweh melalui Nabi Musa itu yang keluar dari bangsa, keluar dari Mesir, itu ternyata banyak juga bukan hanya bangsa Israel. Nah, artinya diizinkan, mereka mau menyembah Yahweh. Jadi diizinkan. Tetapi dengan satu syarat, harus mengikuti tata cara
hukum yang diberikan kepada Mesir. Kepada Israel ya. Gitu. Itu Oh, aku ngerti. Jadi kalau mau ikut nyembah Yahweh silakan, mau enggak juga silakan gitu ya. ya itu kan pola pertama kali karena mereka nggak mau. Mereka nggak mau karena mereka punya Allah sendiri, yaitu patung-patung berhala, Allah-Allah palsu. Heeh. Mau ya sebenarnya seluruh bumi ya harusnya nyembah Yahweh dong. Harusnya seluruh bumi Nah, itu di menyembah mana? Yahweh. Disuruhnya di mana? Disuruhnya di mana? Ya, Ini coba karena kita lihat misalnya contoh-contoh nih ya. Ini kenapa aku tuh seakan-akan kayak ditolak gitu sama Tuhannya orang Israel ini. Dicoba lihat di Keluaran 8 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, katakan kepadanya begini firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Lah, bangsa Mesirnya nggak dibawa. ya karena bangsa Mesir itu karena bangsa Mesir itu punya Allah sendiri. Coba ingat Raja Salomo. Heeh. Raja Salomo ketika Iya. dia menikahi putri Mesir, Iya. akhirnya dia jatuh dalam dosa karena tadinya dia menyembah Yahweh itu nggak ada ritual tertentu, ya hanya menyembah saja. Tapi ketika dia mempunyai istri putri dari Mesir, dia mengikuti cara-cara menyembah berhala, patung. Itu langsung Yahweh marah sama Salomo. Salomo orang Mesir bukan? Salomo itu anaknya Daud, Orang Mesir. Israel. Nah, itu dia posisinya. Kenapa marah? Karena Salomo orang Israel. Yahweh Allah Israel, makanya marah. Ya intinya gini deh, kalau susah banget menerima bahwa kayaknya Anda juga susah banget menerima bahwa ya oke, kepercayaanku lah ya kalau mengatakan Anda nanti loh aku kan udah punya Allah juga kan akan begitu toh. Jadi Iya, aku udah jadi kepercayaan mengapa? ada tuh Sekarang kan Tuhannya semesta alam lagi kalau aku gitu loh. Hah? Tuhannya semesta alam lagi kalau aku. Tiap berfirman pasti wahai manusia. Wahai seluruh manusia, ya ayuhannas, kayak gitu. ya itu kan bahasa-bahasa di Al-Qur'an. Kalau bahasa di kitab suci Bible itu kan bahasa aslinya kan bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, mungkin Memang, ada di bahasa Ibrani dan Yunaninya untuk seluruh manusia, wahai seluruh manusia gitu. Hai kalian seluruh manusia atau anak-anak Adam. Mungkin ada. Ini pelajaran yang sebentar saya ambil tab sebentar ya, biar saya nggak usah buka-buka. Sebentar, saya ambil tab. Saya tadi belum persiapan tabnya. Nggak apa-apa, silakan disiapin aja dulu. Dialog sama Akuk mah santai Bu Ani. Karena nanti Bu Ani nggak perlu aku tekan, akan bergulat sendiri dengan apa yang ada di dalam. Iya gitu. Sambil Bu Ani nanti kalau udah siap bilang aja. Itulah kenapa aku tuh ternyata memang Islam ya yang agama kebenaran ini, karena nabinya aja disebut nih, nabinya Allah ini disebut Nabi rahmatan lil alamin, Nabi kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Wah, seluruh alam semesta berarti semua manusia termasuk di dalamnya. Sebelum ada Al-Qur'an, Bible sudah umur 600 tahun. Itu juga sebenarnya untuk alam semesta, keturunan Adam lah. Ya. Karena kalau yang bisa menyembah, yang bisa melakukan penyembahan itu kan manusia ya. Ya, betul. Semua manusia kan keturunan Adam. Semua manusia keturunan Adam, betul. Tapi kan semua manusia nggak keturunan Israel ya. Nah dulu Adam kan yang menciptakan kan Yahweh. Yesus juga yang menciptakan Yahweh. Yang langsung dari tangannya Yahweh ya, tidak melalui perkawinan ya. Iya betul. Nah, seluruh keturunan Adam itu maunya Yahweh ya nyembah dia. Nah, maunya Yahweh ini bisa kita lihat di mana? Bisa kita lihat di mana? Pertama-tama kita lihat dulu di Yesaya
42 ayat 8. Yesaya 42:8. Coba kita lihat. Ya. Yesaya Zefanya. Pakai apa? Alkitab apa Anda? Aku pakai sabda.org. LAI kok. Aduh, ya kalau aku yang merujuk ke bahasa aslinya ya nggak apa-apa, ayo. Oh, nggak apa-apa ya, Sama. siap-siap boleh. Nanti juga aku kan bisa cross check ke ininya, ke apa, interlinear ke Greeknya atau enggak ke Hebrunya. 42:8 ya. Ya. 8, Aku ayat ini 8. Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ya. Itu Tuhan, kalau di kitab aslinya kan aku Yahweh. ini Yahweh. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku atau kemasyuranku kepada siapapun, apalagi kepada patung. Itu intinya ya. Nah, kalau dibaca sekarang ke atas sedikit yang ayat Aku yang kira kelima. bakal untuk seluruh manusia gitu. Ternyata Ya nanti masih- dulu. Banyak Oh, kok. belum Memang ya. Oke. 5 Ya, coba. 5. 5. Beginilah firman Ayat Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Gitu. Ya, coba. Jadi kalau 2 ayat itu Anda renungkan bahwa Yahweh itulah yang menciptakan langit dan bumi, beri nafas kepada setiap makhluk. Berarti kita juga diberi nafas sama beliau dong, sama Yahweh. Nah, dari ayat itu aja jadi Allah sebenarnya Israel sudah ini tahu ya. menciptakan seluruh manusia kan gitu ya? Langit dan bumi, yang membentangkan langit dan bumi, dan manusia yang memberi nafas kepada setiap makhluk. Jadi semut aja dikasih nafas sama Yahweh. Gimana kita nggak menyembah Yahweh? Jadi karena yang memberikan nafas kepadaku, kepada seluruh makhluk ciptaannya itu ya. Iya, boleh. Tapi kan posisinya gini, Bu Ani. Seluruh manusia menyembah dia dong. Oh, jadi karena di sini ada Yahweh ngomong memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, maka itu landasannya Bu Ani untuk menyembah dia gitu ya. Masih banyak lagi ayatnya. Coba kita lihat di Wahyu. Sebentar, belum. Aku kan nyarinya yang ini, yang apa, yang Yahweh ini memang berfirman untuk seluruh manusia. Kalau ini kan dia tetap kepada orang Israel gitu. Tuh, lihat itu hambaku yang kupegang. Loh, sekarang kata-kata itu kan sekarang gini, kalau kita membaca Bible, yang membaca kitab suci itu, siapapun yang membacanya kan kita diberitahu seperti itu. Jadi kita diberitahu bahwa Yahweh itulah sang pencipta langit dan bumi. Bahwa Yahweh lah yang memberi nafas setiap makhluk. Kalau aku Kan sih begitu. lebih ke sini ya, kita tuh diberitahu bagaimana kisahnya orang Israel gitu loh. Tapi kalau sebenarnya kalau mau merenungkan 2 ayat itu aja, nggak usah banyak ayat. Kalau kita udah tahu bahwa Yahweh udah jelas nama ya. Yahweh itu nama ya. Boleh, kalau untuk Bu Ani itu nama boleh, silahkan. Ya memang nama itu nama Allah. Jadi sang pencipta langit dan bumi ini itu punya nama. Yaitu Yahweh itu namanya. Memang hanya 4 huruf YHWH. Enggak, karena gini soalnya apa ya, kan aku mempelajari banyak agama juga gitu loh, enggak Ya, cuma sama. Saya juga begitu. Nah, aku mempelajari itu sampai ke agama-agama kuno, agama Mesir, agama Syashu, agama Edom. Nah, ini yang menariknya di sini, Israel kan baru kemudiannya daripada Edom dan Syashu dan juga Mesir, apalagi dia paling muda lah. Dari 4 ini, ternyata Bu Ani, mereka semua itu mengenal Yahweh. Iya, iyalah, karena dari mulai Adam itu kan mengenal Yahweh. Orang dari awal juga memang ketika Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, ya kan, dan hari ke-6 itu penciptaan Adam dan Hawa, ya itu kan Yahweh, ya semuanya harusnya kenal. Nah, yang menarik, kalau misalnya kita lihat cerita Adam kan datangnya dari orang-orang Israel juga ya. Kemudian aku melihat di bangsa Mesir, apakah Yahweh juga Tuhan semesta alam? Bu Ani tahu Yahweh itu Tuhan apa di Mesir? Kalau Mesir Tuhannya bukan Yahweh.
Enggak, Tuhannya Mesir banyak itu- Mesir itu. Salah Mesir satunya itu Yahweh. 3 serangkai. Mesir itu 3 serangkai Tuhannya. Iya. Osiris, Horus, Ra kan itu. Ya, itu zaman dahulu ya. Kalau sekarang kan Mesir udah menjadi Islam ya. Nah, terus itu kan yang tertinggi. Ada yang dewa-dewa bawahnya tuh ada. Ya, intinya Salah gini. satunya itu Yahweh gitu. Tahu nggak itu? Ya nggak benar kalau Yahweh itu satu-satunya Allah Israel kok jadi Allah Oke. Mesir. Mari Ya nggak kita ada itu. kita Itu main ini. asumsi. Itu tidak benar. Enggak, kita main Satu-satunya gini Allah aja. yang benar. Aku share screen udah kelihatan belum? Nah, misalnya kita gini ya, kita ancient Egypt history dulu ya. Kita lihat peradabannya dulu, kita bandingkan dulu peradabannya. Nah, ancient Egypt itu dia sudah dimulai di tahun, nah ini 3150 sampai 2600-an sebelum Masehi ya. Lalu kalau misalnya kita lihat di ancient Israel history, nah ini bisa kita lihat dia itu baru mulai di 1700-an sampai 600-an sebelum Masehi. Mesir tentunya lebih tua daripada Israel. Lalu kita kalau misalnya kita langsung ke sini, ya Egyptian God, di sini langsung dikeluarkan ini Bu Ani. Itu pengetahuan dari mana? Ya is a lunar deity in ancient Egyptian religion. The word is iya. simply means moon gitu. Nanti banyak juga nih misalnya di sini touregypt.net ya the other Itu Egyptian kamus moon apa god. yang ada yang tunjukkan kepada saya itu kamus dari mana? Pengetahuan dari mana? Ya ini pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah menjadi mutawatir atau masyhur dikenal oleh orang-orang, terutama oleh orang-orang Mesirnya sendiri. Itulah kenapa Mesir itu tidak mau menerima keyahudian karena mereka tahu ya ini siapa. Ya, intinya begini, yang menciptakan Adam dan Hawa dulu ya, yang menciptakan Adam dan Hawa itu adalah Allah Israel yaitu Yahweh. Kalau soal mereka tidak mau mengalahkan, tidak memenuhankan Yahweh, itu pilihan mereka sendiri. Ya contohnya Adam dan Hawa saja, mereka diciptakan sempurna aja, dia tidak mau mentaati Yahweh penciptanya, malah dia lebih mentaati bisikan dari setan, si iblis kan. Jadi ya terserah kalau memang seluruh bangsa kala itu tidak mau menyembah Yahweh juga, ya itu pilihan mereka masing-masing. Toh ada hukumannya kan gitu. Iya, karena kalau misalnya orang Mesir disuruh nyembah Yahweh, lalu dibilang Yahweh menciptakan seluruh manusia, mereka berpikirannya, masa Dewa Bulan menciptakan seluruh manusia? Loh emangnya Yahweh Dewa Bulan? Di sini Dewa Bulan. Oh ya salah besar itu. Yahweh itu nama sang pencipta langit dan bumi. Tadi sudah disebut. Perhatikan, Aku ini- bangsa Mesir lebih dulu ada daripada bangsa Yahudi. Adam lebih dulu ada daripada Yahudi, daripada Mesir. Adam dapat ceritanya di mana? Dari Torah bukan? Dapat ceritanya. Ya, kan penulisnya itu kan diilhami oleh Allah. Itu dia Jadi untuk posisinya. menulis. Penulisannya baru di zaman Musa kan. Sekarang kalau kita lihat Musa kapan lahirnya, Moses born, Iya. born Habat ya. Nah ini kita lihat di sini di punyanya Yahudi. Baru lahir di tahun 1300-an sebelum Masehi, mentok. Nah, ini baru ini baru bangsa Mesir yang aku buka mengenai Yahweh. Nanti ada lagi. Misalnya kita contoh bangsa Kanaan. Ini langsung dari Israelnya sendiri. Dari pembuktian arkeologis. Misalnya kita buka, nah ini. Ini ada di Haaretz. Haaretz itu berarti sang bumi. Dan ini adalah portal berita internasional dari Yahudi punya. Di sini juga disebutkan apa? Jewish God Yahweh originated in Canaanite Vulcan. Itu tulisan siapa? Siapa yang menulis itu? Sejak Ini tulisannya Sejak dari awal. para biblical scholar. Ini di Timna. Ya mereka bukan penyembah Allah yang benar kalau begitu. Posisinya gini. Kanaan sama Israel duluan mana Bu Ani? Sekarang gini aja, gini.
sejarah manusia itu dihitung dari Adam, ya, dihitung dari Adam. Walaupun Musa yang menulis, tetapi Musa diilhami, dituntun, dibimbing oleh Yahweh untuk menulis sejarah-sejarah itu. Contohnya, Musa juga tidak sejaman dengan Yesus, tapi Musa menulis tentang Yesus yang akan datang. Musa kan sebenarnya manusia biasa kalau dia tidak diberi roh kudus, tidak diberi bimbingan sama Yahweh, kan juga tidak tahu toh kalau Yesus itu akan datang ke bumi ini kan. Semua nabi kan bersaksi menulis tentang Yesus. Nah, seperti itu walaupun Yesus belum lahir. Begitu juga sebaliknya. Walaupun Musa tidak sejaman dengan Adam, tetap diberi ilham oleh Yahweh supaya menulis tentang kisah Adam. Gitu ya. Jadi ya terserah kalau Anda, apapun yang Anda percayai atau apapun pengetahuan Anda tentang sejarah, tetapi saya juga kan tahu sejarah yang saya pelajari, ya seperti itu, bahwa Yahweh lah Allah sang pencipta langit dan bumi. Dia tidak mungkin dia itu dewa bulan kalau dia itu bukan sang pencipta. Iya, ketika kita bawa ke bangsa Kanaan dan bangsa Israel, maka dia tidak menjadi dewa bulan karena di Kanaan dia dewa besi. Ya itu Anda itu dari mana sih anunya? Ya ini datanya. Oh, dari sejarawan-sejarawan. Ini datanya. Kamu tidak baca. Nah ini bangsa Kanaan di mereka dewa besi Yahweh itu. Lalu kemudian di bangsa Mesir dia dewa bulan. Nah, yang menyembah Yahweh itu sebenarnya ada dua. Pertama Israel, Bu Ani, lalu yang kedua bangsa Edom. Bangsa Edom lebih dulu mengenal Yahweh. Enggak. Lalu mereka ganti dengan Molok. Ini datanya aku buktiin sekarang ya. Beda pengetahuannya dengan yang saya punya ya. Semua orang punya pengetahuan, tapi pengetahuan Anda itu sejarawan, dari filosof gitu ya. Sedangkan Alkitab sendiri kalau dipelajari dari Kejadian sampai Wahyu beserta pemahamannya sebenarnya aku udah lewat. Kalau misalnya cuma sekedar apa yang ada dalam Biblos, baik dari itu Tanakh ataupun Novum Testamentum, udah lewat aku, Bu. Ya, tetapi udah gini. Jauh banget aku tuh. Ya, tapi gini, Bang. Kalau semua orang bisa membaca Alkitab, bisa khatam sampai 10 kali, apalagi Bible diterjemahkan di semua bahasa di dunia ini, ya kan? Bahkan sampai ke bahasa ibu aja diterjemahkan supaya paham kan? Nah, kalau cuma baca itu semua orang bisa, anak kecil pun bisa. Tetapi memahaminya, memaknainya, mengkajinya, mempraktekannya itu tidak semua orang bisa. Jadi saya kembali mau menjawab mengapa yang saya sembah Yahweh, karena yang saya pelajari bahwa Yahweh itu adalah nama sang pencipta langit dan bumi, bukan dewa bulan, bukan dewa matahari. Karena langit dan bumi ini yang menciptakan adalah Yahweh. Jadi sepantasnya lah saya menyembah Yahweh Allah Israel. Ya, kalau Anda mengatakan kenapa kok Bu Ani orang Indonesia kok Allahnya Allah Israel? Karena Kenapa? Karena saya pengikut Kristus, karena saya percaya Kristus itu utusan Yahweh yang dikirim ke bumi, maka Tuhannya Kristus Yesus, Allahnya Yesus yang disembah Yesus, ya aku pun harus sama dong, karena aku merasa muridnya Yesus, maka yang aku sembah ya Allahnya Yesus. Seperti itu. Allahnya Yesus adalah Allah Israel, yaitu Yahweh, dan Yahweh itu adalah nama sang pencipta langit dan bumi. Nama Allah sang maha tinggi, Allah yang maha kuasa itu YHWH ya. YHWH. 4 selongsong YHWH. Iya, 4 selongsong itu ya. Nah, ini nanti ada lagi di Amarah West Inscription, ini punyanya di Kuntilanak Ajrut, ini punyanya Edom ini. Jadi ya gini kan ada di Yeremia 8 ayat 8 kan dikatakan ada punya palsu ya.
Pena Ada apa? palsu. Pena palsu, pena, tulisan. Oke, Yeremia 88 ada pena palsu. Kenapa di sana? Ya, jadi yang tidak masuk ke dalam Bible itu pena-pena palsu itu tidak diizinkan masuk ke dalam Bible. Jadi sebagai penganut Kristus, pengikut Kristus, karena saya itu patokannya adalah kitab suci Bible, ya tentu aku harus mutlak percaya apa yang di dalamnya, di luar itu tidak. Kan gitu. Iman saya seperti itu. Nah, ini kita lihat Jadi sekarang di kalau- sini misalnya, nah ini ya inskripsi di sini juga tertulis. Nah, ini ya, ini dari bible.ca, Soleb Temple Carthus, The Shasu of Yahweh Land, The Egyptian Inscription of Carthus Ridge. Jadi di sini ada orang-orang yang menyembah Yahweh tapi bukan orang Israel, tapi dia bangsa Shasu. Boleh saja kan akan kalau bukan bangsa Israel ya, kalau bukan bangsa Israel pada zaman dulu, saya nggak usah ngomongin zaman sekarang ya, itu boleh mau menyembah Yahweh asal peraturannya ikutin peraturan Israel. Itu dinamakan proselit. Nah, Jadi- yang menarik ini bangsa Shasu ini lebih dulu ada di Israel sana daripada bangsa Israelnya sendiri. Ini posisinya bangsa Israel masih di Mesir karena tahun 1300-an. Musanya aja belum lahir. Ya, Dar, selamat datang di kebenaran. terus gimana? Gimana maksudnya? Ya, jadi maksudnya Israel ini mendapatkan Tuhan impor dari bangsa Shasu ini. Ya mau Tuhan impor, mau Tuhan lokal, yang penting aku percaya bahwa Yahweh itu yang menciptakan Adam dan Hawa. Oleh sebab itu saya merasa keturunan Adam dan Hawa, maka aku harus menyembah yang menciptakan Adam dan Hawa. I Jangan don't dari care aku, about maksudnya gini ya. Ya, Kalau misalnya di I kita don't itu care about anything. I don't care about anything from you, from anything, from who. I don't care because I believe if JHWH my God. yes, Ya, your God jadi- is from other ancient, Bu Ani. Ya terserah, I don't Bukan care. terserah, ini data-data sudah menyatakan begini. Iya. Ya tetapi kan saya kan tadi kembali lagi bahwa saya kalau saya lahir kan saya nggak tahu apa-apa, ya dong. Ya, Sedangkan Bible setelah saya TK udah bisa baca apapun saya bisa baca. Tetapi keagamaan saya itu patokan saya kan kitab suci Bible. Jadi apa yang tertulis di sana itu imanku. Jadi nah mau sekarang patokan kitab suci Biblos itu tidak boleh bertabrakan dengan data-data kebenaran dari sains. Ini sainsnya. Ini bukti-bukti arkeologinya yang menyatakan Yahweh ini sudah dikenal lebih dulu oleh bangsa-bangsa sebelum Israel. ya jelas lah. Udah dari awal juga saya bilang bahwa dari mulai Adam itu udah kenal Yahweh dong. Nah sekarang Adam. coba kita lihat dari mulai Adam ya, kita misalnya lihat ke kitab Torah ya, oldest Tanakh manuskrip. Coba kita lihat. Nah ini oldest Tanakh manuskrip, kita lihat. Waduh, tahun 1000. Coba jangan ini lah. Kok tahun 1000 ya? Old Testament manuskrip. Coba kita lihat. Loh kok abad 11 gimana sih? Wah. Wah Bu Ani, berbahaya Bu Ani. Ternyata Kenapa? kitab Aku perjanjian lama yang paling tua itu baru tahun 1000 Bu Ani. Kitab suci Bible yang aku punya, yang aslinya itu ditulis selama 1600 tahun. Dimulainya 350 sebelum Masehi oleh Nabi Musa. Selesainya tahun 98 Masehi. Jadi betapa Gimana? lamanya. Bu Ani, 350 itu zaman-zaman pembuangan itu. Tuh, Iya. Musa udah meninggal kalau Enggak, zaman
Ya, aku catatan yang aku pelajari begitu. Tahun 3.500. 350 itu YSKL aja tahun 500-an YSKL. Ya, YSKL iya. Tahun 500 sebelum Masehi ya. Musa ya tahun 1300-an. YSKL Mika itu ya 500 sebelum Masehi mereka menulis. Ya, maksudnya Anda menunjukkan data-data itu buat saya apa? Maksudnya ternyata keimanan yang dipegang oleh Bu Ani baru dibentuk tahun 1000-an. Ya, saya tidak peduli mau di tahun berapa juga, yang jelas Nabi Musa adalah nabi yang Kami pun mengimani Nabi Musa alaihissalam. Cuma ketika Yahweh ini disebutkan sebagai nama Tuhan, di sini logikaku tidak bisa menerima karena bagaimana caranya harus ada Tuhan Roh semesta Kudus. alam ini mempunyai bentuk berhala dan disembah oleh bangsa-bangsa lain, bertentangan dengan apa yang dia bilang sendiri bahwa namanya belum dinyatakan hanya kepada Musa saja. Keluaran 6 nomor 3. Tapi Yahweh atau Yahweh itu memang nama pencipta langit dan bumi. Ya kalau misalnya Jadi- mau dimemang-memangin semua juga bisa. Posisinya Ya, kita terserah akan ya. meng-cross check, mengkomparasi apakah kebenaran yang dia nyatakan ini sesuai dengan yang ada di luar Kalau kitab menurut sucinya. saya kebenaran, ya kan aku udah bilang menurut saya kebenaran and I believe. Nah, coba Ya. sekarang kita cek di sini ya, Keluaran 3 nomor 6. Keluaran 6 nomor 3 salah, sorry. Keluaran 6 nomor 3. Keluaran 3 nomor 6. Keluaran 6 nomor 3. 3 nomor 6. 6 nomor 3 dong. Apa sih yang mau kau sampaikan? Soal namanya belum dinyatakan selain kepada Musa. Iya, tetapi pemimpin yang dipercaya oleh Yahweh untuk memberitahukan namanya toh. Iya. Ternyata Hawa udah tahu. Bangsa-bangsa yang lain udah tahu juga. Nah, Ini Adam kan aja kedustaan kalau kayak begini namanya. ya itu sudah sejarahnya ya, kita kalau mau yang benar, sejarah yang benar itu ya dari Adam. Itu udah mutlak. Berarti ini salah kan? Ini salah kan, diakui kan? Apa yang salah? Apa yang Aku salah? telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Ya, maksudnya belum menyatakan diri itu dia belum memberitahukan namanya. Ya, Iya, dia memberitahukan namanya kepada siapa? Kepada Musa kan? ya nggak apa-apa supaya manusia bisa tahu. Loh, semua manusia bisa tahu lah, saya aja belum lahir. Nah, Itu kalau aja gitu tahu. nggak usah, Tuhannya nggak perlu ngomong namanya belum dinyatakan kalau udah banyak bangsa yang tahu namanya siapa. Ini kan namanya membodohi Musa kalau kayak gini. Ya enggak, itu kan karena banyaknya Allah-Allah palsu, makanya baru dinyatakan. Lah Ya kan? kenapa bangsa yang lain tahu kalau Yahweh itu ada? Ya walaupun tahu, tetapi mereka nggak mau nyembah dia. Nah terus kenapa di sini ngomongnya dia belum menyatakan diri? Udah nyata kok namanya siapa? Belum dinyatakan katanya kan? Iya, tapi bangsa Syasu udah tahu, bangsa Mesir udah tahu, bangsa Kanaan udah tahu Yahweh siapa. Anda nggak usah membentak saya. Aku bukan Nggak usah membentak. Anda nggak usah teriak begitu. Teriak Anda tidak gimana? mau- Maaf kalau misalnya merasa diteriaki, maaf. Dengar, kalau Anda tidak mau percaya bahwa Yahweh itu sang pencipta langit dan bumi yang menciptakan Adam dan Hawa, dan kita keturunannya adalah keturunan Adam dan Hawa yang harus menyembah Bapa Yahweh, Bapa yang punya nama Yahweh, ya tidak apa-apa. Bukan nggak apa-apa Bu Ani. Di sini aku ingin pertanggungjawabannya. Bagaimana caranya Bu Ani membantah? Kalau misalnya terima-terima wae, aku membiarkan, silahkan. Because I believe. Because I read. Yeah, how do you explain your belief when I show you the kalau proofs? yang namanya kepercayaan, yang namanya iman itu kan berdasarkan apa yang saya tahu dari apa yang saya baca. Kalau seandainya dari lahir sampai sekarang saya nggak bisa baca, nggak ada yang memberitahu, atau saya tuli atau buta, ya saya pasti nggak tahu kalau ada nama Yahweh itu, bahwa Yahweh itu. Sekarang aku udah ngasih tahu Bu Ani. Ya, saya nggak perlu
informasi dari manapun. Saya maunya dari Bible karena patokanku Bible. Nah sekarang patokannya Bible, lalu kemudian terjadi kontradiksi di sana, masa masih mau diimani? Nggak ada. Saya nggak merasa kontradiksi. Saya merasa yang tidak ada di Bible adalah tinta palsu. Coba kita review dari belakang ya. Coba kita review dari belakang. Tadi aku nanya di mana Tuhan Israel ini berfirman untuk seluruh manusia selain Israel, nggak ada di sana. Oke. Lalu kemudian Bu Ani juga mengatakan, iya, lalu Bu Ani juga mengatakan, ya ini Tuhan ini ya kayak saya menyembahnya ya karena Yesaya 40:28. Nah, di sana juga ternyata nggak ada kan tertulis Tuhan Israel ini berfirman untuk seluruh manusia, Bu Ani. Gitu. Sehingga aku tuh begini, kadang kalau aku berdialog dengan kekristenan yang lain, kalian kekristenan, bukan saksi Yehova ya, kalian kekristenan, jangan merasa sok penting dengan Tuhan Israel, karena Tuhan Israel tidak pernah bawa bangsa yang lain, tidak pernah mewajibkan bangsa yang lain untuk melakukan sesuatu. Ini kita bisa lihat di Keluaran 19 nomor 3. Beritakanlah firman ini kepada keturunan Israel, kepada keturunan Yehuda dan bangsa Israel. Sekarang saya kasih tahu ya bahwa Yahweh itu satu-satunya Allah yang benar, yang dimaksud Yesus itu Yahweh Allah Israel itu yang menciptakan Adam, langit dan bumi itu kan setelah mengutus Yesus. Ya, walaupun memang ada kata-kata bahwa Yesus khusus diutus untuk bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolak Yesus. Bangsa Israel tidak mau percaya bahwa Dialah Sang Mesias, ya kan? Bahkan Israel ya Yahudi sampai bersekongkol dengan Yudas dengan 30 keping perak. Bersekongkol dengan iblis yang membisiki Yudas, bersekongkol sama dengan serdadu Romawi, sehingga Yesus dibunuh, dianiaya, dipakein mahkota duri, ditombak, mati, ya. Oleh sebab itu, Allah Israel sendiri, YHWH itu menolak Yahudi, menolak Israel. Jadi mengapa kok bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa yang lain bisa menjadi murid Yesus dan menjadi penyembah-penyembah YHWH? Apapun kata Anda, apapun kata dunia, apapun kata sejarah, tetapi aku percaya bahwa yang aku pelajari dari Bible, dari kitab suciku, bahwa Yahweh ini memang Allah Israel, tetapi kan memang Dia yang menciptakan langit dan bumi dan Adam. Nah, sedangkan saya kan keturunannya Adam. Seluruh manusia di bumi ini keturunannya Adam. Maka pantasnya seluruh bumi itu menyembah YHWH tadi. Ya udah, sekarang di mana YHWH berfirman untuk seluruh keturunan Adam? Entar dulu. Nanti dulu. Oke. Apa tadi saya mau bilang? Oh iya, Yahudi. Ya. Israel itu sudah ditolak sejak mereka membunuh putranya. Yesus kan putra Allah yang diciptakan, yang diutus ke bumi. Sang Mesias, ya. Nah, karena mereka menolak membunuhnya, maka Yahweh pun menolak mereka. Ibadah mereka sudah tidak dianggap lagi. Israel sudah tidak menjadi umat pilihan lagi seperti dahulu. Maka sekarang yang diperkenan oleh YHWH adalah Israel rohani. Itu ada kata-kata apa ya di layar ya? Israel rohani ya. Israel rohani. Maksudnya gimana Israel rohani itu? Israel rohani itu bukan bangsa Israel, tapi dia mendukung yang dipercayakan oleh Kristus ini. Awal-awalnya kan Yesaya 59 ayat 3. Yesaya 59. Salam anak Batak. Seluruh bangsa. Anak Batak suaranya putus-putus, mungkin ditahan dulu. Yesaya 59 ayat sebentar ya. Gue masih sama anak Batak, suaranya putus-putus, Bre.
Gini Slayer, biarkan dulu ibu itu menyampaikan dengan baik. Udah, tadi dia udah menyampaikan. Bu Ani masih mau lanjut? Ya, belum selesai kayaknya, sebentar lagi ya. Bukan masuk gini, maksudnya masih mau ada penjelasannya masih lanjut nggak? Kalau belum aku mau respon. Nah, nanti dulu, karena kan Anda bilang kenapa kok Bu Ani orang Indonesia kok menyembahnya Allah Israel, kan gitu awalnya. Silakan, Nah, kalau mau dilanjut silakan. Bagi bangsa Israel, Yahudi ini ditolak. Dulu kan secara jasmani. Lalu yang akan Kristus ini sebenarnya dihadirkan ke dunia ini, diperkenalkan oleh manusia ini kan untuk dinubuatkan untuk selain Mesias, selain Kristus, selain juru selamat penebus dosa, dan juga dinubuatkan untuk jadi raja dalam kerajaan Allah di surga. Tahu nggak Anda? Seluruh pembaca Alkitab tahu. Iya. Kerajaan Allah ini di surga ya. Boleh, iya. Kan tulisnya gitu kok. Ya, tulisannya begitu di Bible begitu. Nah, seharusnya kalau bangsa Yahudi tidak membunuh Yesus, kalau mereka menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai raja mereka kelak, ya, maka yang akan menduduki tahta kerajaan di kerajaan surga itu adalah kedua belah suku Israel, kan, sesuai dengan Wahyu ya, di Wahyu 7 ayat 4 ya. Hanya mereka sebenarnya. Tapi karena Yahudi menolak Yesus, maka diberikanlah kepada bangsa lain yang bisa menghasilkan buah-buah kerajaan. Ini sesuai ayatnya di Matius 21 ayat 43 ya. Nah, itu bahwa diberikan kepada bangsa lain. Bangsa lain ini siapa? Sekarang Arab dong. bangsa itu tetap karena Yahweh itu, Yesus itu sebagai wakil ke bumi, maka ini tidak akan berubah perwakilan kepada Yesus ini. Jadi seluruh bumi sebenarnya untuk dijadikan murid Yesus. Gitu kan? Nah, makanya kalau Anda mengatakan kenapa orang Indonesia jadi murid Yesus, nyembah Allah Israel, lah saya harus nyembah Allah siapa? Kalau saya tahu bahwa Yahweh itu Allah Israel yang menciptakan langit dan bumi dan juga yang menciptakan Adam. Saya suruh menyembah Allah mana kalau saya imannya udah di situ dan saya tahu persis bahwa yang menciptakan Adam itu adalah Yahweh. Ya salah besar kalau yang mengatakan Yahweh itu dewa bulan. Dewa-dewa mana menciptakan? Dewa-dewa itu kan Allah-Allah palsu. Makanya nama Yahweh itu untuk membedakan dari Allah-Allah palsu. Begitu. Maka saya tidak menyembah Allah palsu, Allah sang pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan Adam. Nah, setelah Yesus, ini kembali kepada Yesus karena Yesus wakil ya. Begini ayatnya di Ibrani 1 ayat 1 dan 2, coba baca. Ibrani 1. Ya. Ibrani 1 nomor 1 sama 2 ya. 1 dan 2, kalau mau sampai 3 deh biar Anda. Setelah zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Israel berarti ya, dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ya. Kalau kita nenek moyang itu manusia-manusia kuno. Kita ya manusia semua lah. Ayo. Kenapa nama kitabnya Ibrani ya? Udah baca aja itu, coba pengertiannya gimana. Udah. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dari malaikat. Menjadi malaikat dia ya. Dari malaikat. Ya, oke ya. Jadi dengan membaca itu kita diberitahu gitu dong, kalau caranya membaca pembaca yang benar kan seperti itu. Dari kita membaca itu kita diberitahu bahwa kalau pada zaman dahulu kala Allah atau Tuhan Yahweh itu kalau berbicara kepada manusia
melalui para nabi, tapi pada zaman akhir melalui Yesus, anaknya, ya kan? Makanya dengan itu, kalau saya menjadi murid Yesus, saya juga harus mendengar perkataan Yesus, karena perkataan Yesus itu menghasilkan kehidupan abadi. Coba dibaca dulu Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Yohanes 12, oke. Yohanes 12, 49, 50. Ya, coba. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal ya. Oh, jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ya, jadi perkataan Yesus, apa yang disampaikan oleh Yesus, itu semua dari Bapaknya. Bapaknya Yesus ya Yahweh itu, Allah Israel itu kan. Itu menghasilkan kehidupan abadi, hidup kekal. Nah, itu baca lagi deh di. Oh, sudah tahu lah, nggak usah dibaca. Saya itu aja. Saya iniin. Sadur aja. Ya, di Yohanes 28 ayat 18 sampai 20. Oh, Amanat Agung. Bukan ya, Yohanes 28 ini ya, bukan Matius. Seperti ini kata-katanya. Enggak ada Yohanes 28, Yohanes 21 mentok. Matius yang ada. Matius, maaf. Matius 28, maaf. Matius 28. Amanat Agung kan dari 16 sampai 20? Iya, aku ngambilnya 18 sampai 20 aja. Oke. 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa penyembahku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada sampai akhir zaman." Iya, jadi setelah Yesus dibangkitkan itu ya, ketika mau terangkat ke surga, Yesus memberi pesan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah. Oh iya, maaf, aku kira jadikanlah semua bangsa penyembahku di sini. Lanjut. Ya, tadi salah Anda. Baca aja salah, nggak apa-apa. Aku benerin bahwa nggak ada penyembah. Nggak ada di Alkitab mengatakan Yesus sembahlah aku, tuh nggak ada. Yang disembah itu ya Yahweh itu, Bapaknya Yesus itu. Ya. Jadi setelah Tuh anak Batak dengerin lo ya. Lanjut Bu Ani. Setelah Yesus diberi kuasa surga dan bumi, Yesus perintahkan. Ingat ayat tadi yang di Yohanes 12 ayat 49 dan 50 mengatakan bahwa apapun kata Yesus, apa yang diperintahkan Yesus itu berasal dari Bapaknya. Yesus tidak menuruti kemauan sendiri, tapi karena Bapa. Perkataan Bapa yang disampaikan itu adalah, perkataan Yesus adalah perkataan Bapa yang disampaikan. Nah, yang disampaikan di ayat yang Yohanes 18 ayat 19 sampai 20 kan, pergilah, jadikanlah semua bangsa, segala bangsa muridku. Ya, aku bangsa Indonesia menjadi murid Yesus. Segala bangsa dong. Itu sebabnya aku orang Indonesia menjadi murid Yesus. Karena itu perintah Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya kan? Ajarlah mereka seperti yang aku ajarkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus menyertai sampai akhir zaman, kan gitu, sampai akhir zaman, ya kan? Oke. Ada lagi di Matius 24 ayat 14. Matius berapa? Bu Ani, ya, setelah ini aku nanggapin ya, karena udah terlalu banyak poin-poinnya. Matius berapa? Ya itu kan tanggapan saya karena Anda bertanya kenapa saya menyembah Yahweh kan? Ya termasuk itu. Dan Anda juga bilang kenapa ya Mbak Bu Ani orang Indonesia kok jadi penyembah Yahweh? Sekarang Matius 24 ayat 14. 24 nomor 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi diberitakan ke seluruh dunia, ke semua bangsa. Bagus ini. Tidak salah. Jadi tidak salah bagus kalau ini Matius 24 ini. Seluruh bangsa itu memang perintah Yesus, dan perintah Yesus adalah datangnya dari Bapaknya. Satu lagi nanti ayat-ayat ini saya terangkan, silakan kalau Anda mau menanggapi. Satu lagi yang terakhir,
Boleh. Kisah 1 ayat 8. Kisah para Apostolos 1 nomor 8. Bentar, kita ke 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sampai ke ujung bumi itu perintah Yesus. Oh, ini sampai Lalu ke ujung bumi ya. satu kali lagi. Ya benar. Salah satu pekerjaan Yesus waktu di bumi, selain mengajar, selain dia memberitakan tentang kebenaran-kebenaran bagaimana penyembah benar supaya bisa selamat, supaya mendapat ampunan. Selain itu, satu lagi, ini terpenting di Lukas 1 ayat Lukas 8 ayat 1. Udah, ini ayatnya udah itu aja dulu. Lukas 8. Karena ini menyangkut ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Iya. Ya. Jadi mengapa Bu Ani menjadi murid Yesus? Karena dari ayat-ayat tadi bahwa kerajaan Injil akan diberitakan ke seluruh bumi. Makanya sampai ke sini, sampai ke Bu Ani. Menarik. Dan mengenai tadi mengapa Bu Ani menyembah Allah Israel yang bernama YHWH. Kalau kita telusuri kan memang yang menciptakan Adam kan YHWH, pencipta langit dan bumi itu YHWH. Maka dengan demikian pantaslah Sang Pencipta itulah yang wajib kita sembah. Nah, mengapa? Yesus kan juga Israel, Yesus juga Yahudi. Oleh sebab itu, Yesus memperkenalkan Allahnya, ya pasti Allah Yahudi, Allah Israel. Maka karena sebagai murid Yesus, karena Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan sampai kepada keluarga saya, maka saya menjadi murid Yesus, perkataan Yesus yang datangnya dari Allah. Dan ya kan? Ya seperti itu kronologinya mengapa saya menyembah atau Allahnya Yesus, ya memang diperkenalkan oleh Yesus, ya Yahweh itu Allahnya Yesus, Allah Yahudi. Oke, siap. Ya, aku sekarang nanggapin ya Bu Ani. Terima kasih penjelasannya yang cukup komprehensif lah, menjelaskan bagaimana keimanan dari Bu Ani yang saksi Yehova ini tentang kenapa menyembah Yahweh. Nah, sekarang aku menanggapi karena ada beberapa poin yang mesti diluruskan. Pertama yang soal ibadah mereka ditolak lagi itu ya, ibadah mereka ditolak lagi. Ini penting banget untuk Bu Ani ketahui, karena kalau misalnya Bu Ani mau jujur membaca dari Kejadian sampai Wahyu, dan tadi juga udah dibahas ya di Lukas bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ini kaitannya ke sini Bu Ani. Kita lihat di Ulangan 29. Sebentar, kita buka dulu di sini. Ulangan 29. Ulangan 29. Kita bukanya di sini aja deh. Ulangan 29. Nah, di sini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, ilah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Torah ini. Torah itu selama-lamanya, Bu Ani. Jadi nggak bisa kalau misalnya Bu Ani mau bilang setelah Yesus terus kita menjalankan apa yang diperintahkan Yesus, tapi ketika kita melihat bagaimana perbuatan dan juga kehidupan saksi Yehova yang tidak ada sama sekali menjalankan Torah, ya nggak bisa. Di sini aja udah terbantahkan begitu. Karena kalau misalnya memang mau menyembah ini Tuhannya Israel, maka segala perkataan yang dinyatakan itu disampaikan selama-lamanya dan dilakukan. Contohnya apa? Misalnya kita lihat di Ulangan 23. Di Ulangan 23:13. Ulangan 23:13. Nah, di sini. Di antara perlengkapanmu haruslah ada sekop
kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, maksudnya buang air besar, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Yahudi itu ada sekopnya kalau misalnya di WC-nya mereka. Apakah Bu Ani ada sekop di WC-nya Bu Ani? Kan nggak ada. Aku yakin Bu Ani nggak ada sekopnya di WC-nya Bu Ani. Sedangkan Yahudi semuanya menggunakan ini. Karena ini dijalankan. Karena hukum Torah itu selama-lamanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai Mesias. Perhatikan Bu Ani. Kenapa Yahudi tidak mengimani Yesus sebagai Mesias? Jangan jauh-jauh dulu mengenai mana konkretnya kerajaannya Yesus. Mana konkretnya unta yang ada. Oh, coba bisa aku tanggapi. Kenapa Bisa aku marah? tanggapi, Slayer. Bisa aku tanggapi. Tunggu, belum, gue baru banget anak Batak. Tunggu dulu dong. Banyak banget poin-poin yang mesti gue tanggapi. Sabar ya. Satu menit Bang, 1 menit. Ya aduh. Ya udah deh, anak Batak sekalian boleh deh. Ini pertama yang soal ini ya. Yang menjelaskan Silakan. Alkitab, benar kan? Apa? Bagaimana perasaan Slayer kalau aku menjelaskan Quran? Kan tidak baik seperti itu. Kan udah benar itu Bu Ani tadi. Diskusinya udah benar itu, diskusinya. Biar Bu Ani yang menjelaskan Alkitab. Kok jangan dikecilkan suara saya, jangan dikecilkan. Aduh, enggak bisa ngecilin suara nggak bisa, Bre. Iya, Hidup kau tanpa Bibel. Diskusi seperti ini. Jangan panik. Enggak hidup kau tanpa Bibel. Quranmu ada, kamu nggak ngerti Bibel kau bahas. Pipo kenapa marah? Pipo mending bahas surga dulu. Kamu nggak bisa hidup tanpa Bibel. Kalau sampai orang Pipo ini anak Batak mau ngomong, anak Batak Kristen, Pipo, sabar. Kamu nggak bisa hidup tanpa Bibel. Bibel aja yang kau bahas, Quranmu nggak kau bahas. Gimana kau ini? Ya karena ini kan bahas saksi Yehova. Saksi Yehova pengennya bahas Biblos, ya bahas Biblos kita. Aduh. Ya boleh. Kita Slayer, aku diskusi sama Juma, 4 orang meneror aku. Si Slayer menjelaskan Alkitab, nggak ada meneror. Kayak mana sih? Enggak, gua terbiasa kok diancam-ancam mau dibunuh sama kekristenan. Cuma gua selalu baik, nggak gua bahas. Udah silakan lanjut. Ya itulah anak Batak. Kalau misalnya mau adu-adu berapa banyak ancaman ya, ayo sama gua berani ngadu. Nggak benar lah gitu jamnya. Ya udah kita lanjut ya. Nah sekarang Bu Ani mengenai ini ya, mengenai apa? Mengenai tadi yang soal ibadah itu harus dilakukan selama-lamanya. Saksi Yehova terbukti tidak melakukan hal tersebut. Kita lanjut lagi sekarang soal kenapa Yesus tidak diterima Mesias oleh Yahudi. Perhatikan Bu Ani, Yeskiel hidup ketika kerajaan Israel sudah runtuh baik selatan maupun utara. Itu ya Bu Ani. Lalu kemudian Yeskiel menubuatkan bahwa Mesias yang raja ini akan datang. Perhatikan di sini. Pengertian Israel apa menurut kamu? Israel itu yang menang berantem sama malaikat Allah. Israel aja kau ngomong. Itu Pipo. Bentar, jadi gue lupa mau ke Yeskiel. Kok ke Daniel sih? Kita ke Yeskiel. Nah ini Bu Ani bisa dilihat. Ketika nanti rajanya Yahudi datang, yang seorang Mesias ini, apa yang akan dilakukan oleh raja Yahudi itu? Bu Ani harus menerima. Pada hari itu, raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Dar, selamat datang di kebenaran. Mau diterima nggak ini? Bu Ani. Oh, mana Bu Ani? Mute-nya Bu Ani. Bu Ani. Bu Aninya terdiam. Mungkin jauh dari perangkat Bang mungkin. Bu Ani, silakan dibuka mute-nya Bu Ani. Markus 16 ayat 15. Versi lain dari Ini, kok trouble ya? Suaraku kedengeran ya, tapi aku nggak. Ya, kedengeran nggak tadi yang Yeskiel 45 nomor 22? Ya, intinya begini. Jadi intinya. Langsung ke intinya ya. Ya, Kristus itu pengganti korban-korban yang Anda sebut tadi. Ya. Jadi saya nggak terkejut dengan Anda mengatakan seperti itu. Saya nggak merasa juer, nggak begitu. Kalau diskusi nggak sadar-sadar ngapa? Itu nggak intelek. Iya, mengenai intelektualitasnya silakan dilihat ya Yeskiel 45 nomor 22.
Iya. Nubuat mengenai rajanya Yahudi akan datang, lalu dia akan melakukan korban penghapus dosa. Ini kan tentunya nggak akan diterima oleh kekristenan dan saksi Yehova. Loh, Taurat ketika hukum Musa berlaku itu ada memang penghapus dosa. Jadi semua yang jadi raja, siapapun yang jadi rajanya, ya, kerajaan Israel, kerajaan Yahudi itu yang terakhir Yehuda, ya, itu semua harus sama, melakukan hal yang sama. Tetapi ketika Yesus datang ke bumi, itu Yesus sebagai penggantinya. Makanya di Alkitab Yesus dibilang sebagai anak domba Allah karena mengganti sembelian-sembelian korban-korban yang Anda sebut tadi. Bu Ani, perhatikan, Yehezkiel rajanya udah nggak ada. Yehezkiel menubuatkan raja Yahudi nanti yang akan datang. Yehezkiel itu menubuatkan raja Yahudi yang akan datang di akhir zaman. Di akhir zaman, kalau raja Yahudi yang akan datang itu Kristus. Itu dia, Kristusnya ini nanti akan melakukan korban penghapus dosa. Ya itu, Yesus sudah disembelih, itu kok dibunuh itu sama dengan disembelih, masa? Loh, terus ngapain Yehezkiel menubuatkan rajanya nanti akan datang melakukan korban penghapus dosa? Ngapain? Ya dengan tubuhnya sendiri. Gini, jadi Anda itu kan Islam, Anda itu Anda itu tidak bisa menjelaskan isi Bible. Aku menjelaskan keimanan Yahudi yang disampaikan kepadaku. Dan Kejadian sampai Wahyu itu bukan ajaran Islam. Itu kekristenan. Endingnya itu adalah pengikut Kristus. Nah, sekarang pengikut Kristus sudah ada dong dari zaman Nabi Daud. Ya, pengikut Kristus itu kan penyembah satu-satunya Allah Yahweh. Jadi, nah sekarang, dinamakan saksi, yang dinamakan saksi itu adalah ya semua yang menyembah Yahweh itu ya saksi dari zaman dulu sampai hari ini sama. Oke, Yehezkiel ini penyembah Yahweh bukan? Ya jelas dong. Nah, sekarang ketika Yehezkiel penyembah Yahweh menubuatkan raja Yahudi yang datang akan melakukan korban penebusan dosa bagi dirinya dan juga bagi siapa satu lagi? Bangsanya. Itu mau diterima nggak? Baguslah Anda membaca ayat itu memang nubuatan untuk Kristus, dan Kristus sendiri ketika dia dibunuh, ketika dia sampai mati itu sudah dianggap dia disembelih. Sekarang coba tunjukkan korban-korbannya Yahudi yang disalib, ada nggak? Korban yang disalib? Iya, Yesus kan disalib bukan disembelih. Kalau di Perjanjian Lama sebelum Yesus lahir itu ada kata-kata bahwa orang yang mati di tiang, ya, itu orang yang terkutuk. Jadi Yesus juga rela mati terkutuk demi hukum supaya tidak ada manusia yang mati terkutuk lagi. Oke, siap. Sekarang dagingnya Yesus dimakan nggak sama Imam Lewi? Hah? Dagingnya Yesus dimakan nggak sama Imam Lewi? Akulah daging yang turun dari surga. Itu kan cuma kiasan. Emangnya orang mengajarkan, Yahweh emang mengajarkan kanibal? Kenapa? Ya itulah, Anda itu Islam nggak bisa menjelaskan apa isi Bible lah, susah. Aduh, Bu Ani, perhatikan ini Bu Ani, perhatikan ini. Kita kalau misalnya mau bahas korbanot, Yahudi itu sangat strict dan itu jatuhnya dalam hukum Sehitat Kodasim. Nah, di sini kita lihat aja nih. Ini pertama, ini untuk Yesus katanya, yang ini untuk Yesus ya. Berarti Yesus itu punya dosa. Kok Yesus punya dan juga dosa? Dia akan Yesus itu akan mengolah sapi jantan ya, perhatikan. Nah, kita sekarang ke imamat. Bagaimana korban penghapus dosa itu dibahas dengan detail di sini. Ya, intinya tadi ya, sebelum Yesus lahir, Bang, dengar dulu. Sebelum Yesus lahir, memang untuk korban-korban penghapus dosa itu memang dengan binatang, kalau mampu pakai domba. Iya, Pak, nggak apa-apa lah. Anggaplah Yesus itu anak domba. Anggaplah kalau Yesus itu anak domba. Sekarang kita lihat, ini banyak banget soalnya yang nanti berkontradiksi. Pertama, korban penghapus dosa itu lembu, bukan domba. Domba itu korban bakaran. Nah, perhatikan di sini Imamat 4 nomor 3.
seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Yesus ini anak domba, nggak disebut anak lembu. Itu satu. Inilah kenapa orang-orang yang menulis perjanjian baru, mereka ini nggak ngerti mengenai keimanan Yahudi. Di imamat, gantian. Boleh. Dengar dulu. Di imamat dikatakan bahwa apabila engkau mampu pakai darah domba. Tapi apabila engkau tidak mampu, bisa boleh pakai burung tekukur. Artinya apa? Yang penting darah. Pada zaman sebelum Yesus lahir, untuk penghapus dosa, untuk penghapus kesalahan-kesalahan itu harus darah. Harus darah. Oke. Yang nggak mampu Harus aja, darah. kur juga boleh kok. Yang penting darah. Nah, oke, ini kalau tepung sebagai korban penghapus dosa itu darah bukan tepung. Dari darah apa tepung ini? Itu miskin banget itu karena kasihnya Yahweh. Kalau Yahweh tidak ngasih orang-orang miskin ya nggak bisa mempersembahkan apa-apa. Orang miskin bisa dapat hukuman mati dong. Ini tepung sebagai korban penghapus dosa. Tunggu dulu. Yesus darahnya tepung atau gimana ini? Dulu ya, saya kasih tahu bahwa sebelum lahir ya, sebelum Yesus diutus ke bumi, itu dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan itu supaya diampuni itu memang harus pakai korban-korban, mau korban lembu, korban darah, korban. Tadi katanya darah. Ya, pokoknya memang darah. Lah ini tepung darah apa? Tepung. Iya. Orang terlalu miskin, nggak punya burung aja nggak punya, makan aja susah. Ya, yang terbaik ya dia punya tepung ya tepung. Tetapi yang tepung darah bukan. Intinya gini. Intinya apa? Di dalam Bible, kamu kan Islam, aku kasih tahu. Iya, tapi aku mempelajari semua agama dibilangin. Ya, tetapi kan saya kasih tahu kebenaran Bible. Aku nggak pernah dari lain. Tadi Bu Ani ngomong kebenaran Bible, tadi udah kebantah semua. Bilangnya kalau penebusan dosa harus pakai darah. Lah ini tepung apa tepung? No, aku tidak merasa terbantahkan karena Anda itu Islam tidak memahami Bible. Jadi gini, Yesus adalah berarti dalam kekristenan tepung adalah bagian dari darah. Nanti dulu, dengar dulu. Yesus Yesus itu pengganti dari korban-korban. Jadi Yesus mati selamanya, sudah tidak ada lagi itu. Jadi untuk acuan yang diterima sekarang adalah menjadi murid Kristus. Nah, mengapa saya jadi penyembah YHWH? Karena saya murid Kristus. Oke. Jadi, semua peraturan di Perjanjian Lama itu sebelum Yesus lahir. Untuk sekarang, untuk yang menjadi murid Kristus ya sekarang perkataan Kristus yang di. Oke. Yesus ini domba jantan atau domba betina? Pikir aja sendiri. Domba jantan ya dia. Nah, sekarang kita lihat Imamat 5 nomor 6. Sebagai tebusan salah karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing. Ya, itu masih Perjanjian Lama terus yang Anda baca ya. Iya, ya karena kan korban pertamanya Perjanjian Lama dulu dong. Lah kan zaman sekarang kan udah melalui hukum Kristus. Iya sekarang kita cek dulu, kita cross check dulu. Ini Yesus ini domba betina atau domba jantan? Sekarang kita lihat juga di sini. Terus di sini itu misalnya kita lihat di Imamat 4 ya, yang menggunakan domba betina itu siapa sih yang menggunakan domba betina itu? Perhatikan. Nah ini nih. Nah, jikalau yang berbuat dosa tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, pakai apa dia? Pakai domba betina, seekor domba, seekor betina yang tidak bercela. Ini rakyat jelata. Sedangkan yang untuk bangsa-bangsa, nah ini nih. Jikalau yang berbuat dosa dan tak sengaja itu segenap umat Israel, jadi ini bangsanya bangsa Israel yang berbuat dosa, pakai apa? Pakai lembu jantan. Perhatikan bagaimana orang-orang Perjanjian Baru tidak mengerti
mengenai keimanan orang-orang Yahudi. Itulah kenapa yang perjanjian lama itu Ibrani, lalu kemudian yang perjanjian baru itu Yunani. Orang-orang Yunani nggak ngerti orang-orang Israel itu bagaimana mengenai korban terutama. Nggak ngerti kok. Anda juga nggak ngerti menjelaskan Bible kok. Enggak, ini Kan- kok dibilang di sini lembu jantan yang untuk segenap bangsa Israel. Ya kan itu intinya sebenarnya darah. Intinya sebenarnya darah kok. Ya kalau misalnya darah harusnya pakai ayam, pakai babi juga bisa dong. Nggak perlu pakai lembu, pakai kambing, pakai domba, ada spesifikasinya. Nggak perlu dong. Itu kan mulutmu yang ngomong, bukan Yehua yang berbicara. Nah sekarang Yehua yang diimani oleh Ibu Ani, di sini udah ada spesifikasi binatangnya. Kenapa semua dilebur, diacak-acak? Darah, yang penting itu darah. Nah sekarang kalau pakai darah babi bisa dong. Emang dulu ada babi gitu? Dulu ada babi. Babi. Tapi dulu. Makanya di Imamat dibilang jangan makan babi, ya babi ada. Ya itu kan perkataanmu ya, jangan disama-samaan sama perkataan Yahweh dong. Siapa sih manusia? Yang menyamakan semua binatang darahnya itu siapa? Kekristenan atau aku? Nah kamu yang ngomong darah babi bisa dong. Darah yang jelas ayatnya mengatakan bila kamu mampu adalah pakai domba. Bila tidak mampu pakai tekukur. Kalau ada ayat-ayat yang lain mengatakan lembu, kembali lagi ketika Habel mempersembahkan itu yang penting darahnya. Karena apa? Kenapa harus darah? Coba dibaca di Wahyu 1 ayat 5. Kenapa Bu harus Ani darah? yang soal darah itu udah kebantah. Tepung juga bisa. Karena kalau seluruh darah orang miskin nggak masuk surga. Ya tapi itu perkataan Yehua, ya aku nggak bisa menyelami hati Yehua. Bukan, mengenai semuanya itu pakai darah itu Ibrani 9 nomor 22. Itu Paulus yang ngomong, bukan Yahweh. Jangan diputar-putar, jangan dibolak-balik. Ya terserah, Anda nggak mau percaya Bible juga nggak apa-apa. Anda tidak mau percaya isi Alkitab juga nggak apa-apa. Bukan, gua tuh mengimani seluruh apa yang tertulis dalam Biblos, itu gua mengimani. Bisa Bu begitu, Ani. Anda itu Islam ya. Kalau misalnya tertulis begitu ya begitu. Ini kekristenan yang kebiasaan suka nyampur-nyampurin gambaran-gambaran, terus itu tuh intinya. Itu kan